keturunan. Demikian juga kita. Itu harus kita perhatikan. Ya, firman yang kuat. Kenapa? Menghadapi iblis. Firman Tuhan berkata bahwa kita diutus bagaikan seekor domba di tengah-tengah serigala. Kenapa di tengah-tengah berarti segala sudut kiri kanan kita. Bagaimana kita menjadi domba? Siapa serigala ini? Si Bulus. Datanglah si Bulus. Ayo, mau dimakan ya kita kan? Bagaimana cara makan dipengaruhi? Umalu sampai di dalam. Jadi umalu si Tuhan. Umalu sampai Tuhan. Walaupun kau pendidikan rendah, mau tetap jadi domba kau dimangsai. Mau dengar suara Tuhan atau suara? Karena kalau orang merasa karena sudah sekolah tinggi lah, apalagi sarjana teologi gitu. Padahal bukan sarjana teologi dia. Si dialog, tanda, hamorea teologi kata orang kan. Dia merasa dia mau dia lebih tinggi, aku udah SPH, pendeta aku belum. Dia rasa dia bisa. Kalau emang itu ukuran Tuhan, gak mungkin Tuhan pakai orang-orang bodoh. Coba baca di Alkitab, siapa yang dipercayakan justru menggembalakan? Si Tuhan, penjalan, ikan, itu kita lihat. Rasul Paulus luar biasa, tapi gak gembala. Dia menginjil, dia guru. Dia tahu panggilannya. Jadi kita harus tahu. Kalau semua orang sekolah pendidikan Alkitab, sarjana teologi dan seterusnya, tujuan jadi gembala sidang, nggak tahu lagi. Hari ini aku jemaat dia, besok dia jemaat saya. Tidak lah begitu. Ya, ini kita harus tahu. Bersyukurlah kalau kau hari ini masih ditegur oleh Tuhan. Amin. Jadilah domba. Masih dengar enggak? Masih mau enggak makan makanan yang segar itu, rumput yang hijau? Amin. Masih mau? Amin. Amin. Prakteknya, kalau ketika ditegur kita akan pindah gereja, tetap setia. Itulah yang benar. Ketika engkau lari, engkau belum jadi domba seperti yang Tuhan inginkan. Hanya itu ukurannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi domba yang setia, kita akan dapat yang kedua, perlindungan. Mazmur 23 ayat 4. Coba kita Mazmur 23 ayat 4. Ya, Mazmur 23 ayat 4. Begini firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4. Ya, Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut Sebab bahaya. Engkau besertaku, Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu, Ya. itulah yang menghibur aku. Ini janji Tuhan kepada siapa? Kepada domba. Akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, kalau kita suka dengar firman Allah, kita melakukan firman Allah itu, kita makan firman Allah itu dengan praktek kita lakukan dalam hidup kita, orang sejahat apapun menjahati kita akan tetap ada perlindungan Tuhan. Amin. Kalau ini penggembalaan yang dari Tuhan, Tuhan akan tetap jaga, lindungi dan bela. Amin. Amin. Nah, kita harap bukan dari Tuhan. Nah ini, mari ya, supaya kita bisa mengerti. Karena untuk menjadi gembala bukan mudah Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pendidikan, bukan hanya kemauan, tetapi bagaimana kita mempunyai hati yang mau sungguh-sungguh ketika benar-benar kita dipanggil Tuhan, mau melayani Tuhan. Amin. Ya, saya 16 tahun loh Bapak Ibu Saudara melayani. 16 tahun. Ya, kalau di sini Bapak Gembala di sini tadi ibadah di Artagani dekat jalan. Sekarang sudah mulai male ya, karena setengah 12. Tapi ingat, saya di Jambi setengah 8 melayani, setengah 10 selesai, jam 10 saya berangkat ke Muara Budian yang kurang lebih 60 km, jaraknya 1,5 jam. Setir mobil sendiri, ibadah mulai setengah 12.
Jadi jemaat itu makan siangnya di ibadah. 11:30 sampai 11:30, setengah 2. Di bawah terik matahari, di bawah sutet, atapnya belum pakai pelapor, lantainya masih colok. Saya kerjakan itu Bapak Ibu. Nah hari ini kalau kita agak malai sedikit, yang penting jangan malai rohani. Amin. Harus kenyang. Amin. Kalau agak lama sedikit, apa-apa. Karena saya nggak tahu berapa lama lagi saya datang ke sini. Tapi ini firman. Saya rasakan masih melayani. 11:30, setir sendiri. Puji Tuhan, maka saya bilang sama istri, udah aku belajar mobil aja les. Puji Tuhan, saya bawa, jadi dia bantu saya sekarang nyetir mobil di jalan tol. Walaupun hanya 2-3 jam. Malah dia lebih berani. Saya coba berani 90, dia sampai 120. Waduh, saya bilang ini bahaya. Dia bilang, udah gitu aja, agak berani aku, saya bilang. Kamu baru kali pertama bawa mobil di jalan tol. Bahaya itu saya bilang. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Ada rumput yang membuat kita kuat sekarang, ada perlindungan Tuhan. Kalau kau mau dapat perlindungan Tuhan, jadilah domba yang mau dengar suara firman, lalu ada jaminan hidup. Terlindungi kau. Walaupun mungkin kau harus menghadapi seperti Ayub. Ya kan? Sampai istrinya berkata, kau sudah beribadah, sudah melayani Tuhan. Harus tahu. Enggak itu sujud ya. Tapi kalau kita konklusikan begitu. Anakmu sudah mati, teman-temanmu meninggalkan engkau, badanmu kau kusuk dari kepala sampai kaki. Kutukilah Tuhan mati. Lawan kutuk apa? Yang tadinya melayani Tuhan, tinggalkan Tuhan kau itu. Matilah kau. Bukan dia bilang hanya tinggalkan Tuhan, kita cari yang lain. Tinggalkan Tuhanmu, matilah. Ini bahaya juga kalau punya istri begitu ya. Hanya mau senang-senang aja dibilang panjanglah umurku Bapak. Tapi kalau sudah susah-susah mati kau, asal ganti. Tapi di tempat ini gak ada itu. Amin. Masa bapaknya seperti itu kan? Apa-apanya. Padahal dia adalah orang paling saleh dan paling kaya. Tapi ketika jatuh ekonominya, Tuhan izinkan praktik kita sekarang, ekonomi kita kesulitan sekarang. Hei istri-istri, hei ibu-ibu, apakah kau berkata kepada suami, sudah tahu kopi, saya tidak usah di gereja, carilah duit katanya. Banyak kopi di gereja, masa lebih banyak kopi di gereja daripada cari duit. Kalau kita setia, taat kepada Tuhan, ikut aturan, pasti kita terlindungi. Amin. Mari kita sebagai gereja Tuhan yakin perlindungan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau sedang bagaikan keadaan Ayub, sekian lama kau berdoa tapi belum Tuhan beri, ingat Tuhan mau lihat kesetiaan. Mungkin dengan cara itu ada cara Tuhan yang lebih lain, yang ajar yang kau mau kerjakan ketika kau setia. Saya mau tanya kepada kita, Ayub itu dipujikan karena apa? Karena dia mengampuni orang. Dia mendoakan keselamatan orang di saat dia sedang butuh didoakan. Coba baca Ayub pasal 40, pasal terakhir itu ya. Supaya nanti kita lihat mudah Tuhan. Nah, jadi kita baca ayat ini ya, Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan ya, Ayub pasal 42:10, 2-3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dan segala kepunyaannya. Ada kala kita ditolong Tuhan. Ya, Ayub itu ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya baik sama dia. Karena Ayub ini bagaikan gula. Di mana ada gula, di situ ada semua. Kalau kita ditinggalkan, bagaikan kehidupan kita mungkin ditinggalkan orang-orang sekitar kita. Apa kita sakit hati? Atau kita akan mempraktekkan seperti yang Tuhan katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka
Ibu saya kasih, pertolongan Tuhan tidak semata kalau kita harus balik ke gereja, tetap harus dibaca melayani. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana hati kita bisa mengampuni orang, peduli keselamatan orang, peduli. Saya karena peduli keselamatan umat Tuhan di tempat ini di mana aku saya melayani, makanya saya sampaikan firman ini. Kalau hanya cari duit, lapuk-lapuk mah asal bomos jalan-jalan di pentakos, asal bomos jalan-jalan pentakos. Kalau itu yang saya cari, saya akan sampai. Tapi kita percaya kita hidup dari Tuhan. Ya. Saya alami 16 tahun. Saya tidak punya pekerjaan sampingan, hanya pengembala. Ada yang lain. Saya dilibatkan dengan pemerintah menjadi penyuluh agama non PNS, tapi tanpa sekalian. Saya volunteer, saya ikut Pak, saya ikut. Tujuannya adalah menyampaikan firman, memperbaiki umat. Volunteer. Semoga kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Hal yang harus kita perhatikan. Domba mau makan, nah gembalanya harus berusaha. Nah, doakan gembala. Walaupun dia di tengah-tengah kesibukannya sebagai pekerja yang Tuhan percayakan kepada dia, doakan dia supaya dia menjadi kehidupan yang juga bisa memberi makan jemaat, sehingga jemaat jadi kuat, sehat dan dewasa. Jemaat dewasa itu tidak seperti anak-anak. Maka dikatakan firman Tuhan, kalau kamu masih butuh susu, maka kamu adalah anak. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Makanan keras, firman yang keras, firman yang tajam mengoreksi dosa kita. Tujuannya itu apa? Supaya kita jadi dewasa. Dewasa orang tidak seperti anak-anak meminta sesuatu nggak dikasih badannya, seperti anak saya begitu. Waktu saya apa yang dikasihkan, oh ini paling baik, ini paling ganteng. Tapi kalau nggak dikasih tidak, maka nggak jadi dia yang diminta aja nggak dikasih. Begitu juga jemaat. Kalau pendeta yang baik apa saja yang kuminta dikasih. Maksudnya dia berkata terus. Kalau begitu prinsip kita tidak akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menikah dengan anak-anak. Amin. Amin. Itu masalahnya. Jadi ketika ada masalah jemaat itu kelihatan rohani terbang. Kalau para sintuan, para pekerja melihat ada jemaat berkata tidak baik tentang pekerja, sedang kos berkata tanya kok. Cuma jangan galak-galak asal gantikan di dalam. Dan seperti itu. Nah seperti itu. Kami sampaikan juga lewat Pak, ya dimanapun saya bilang jangan kritisi pemerintah. Pemerintahnya 5 tahun. Kalau menurut buku bagus, maju kalau 5 tahun lagi di presiden, bupati dan sebagainya. Kehadiran gereja harus memberi solusi. Demikian juga di gereja. Berikan solusi. Pemikiran-pemikiran yang baik untuk perkembangan pelayanan. Tapi ingat, dengar suara jadi gembala pemberi kebu baca ayo Yohanes 9 Yohanes 10 ayat 27. Ya ini menjelang akhir ya, menjelang akhir. Yohanes 10 ayat 27. Domba iya, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 4. Jika semua dombanya dibawa keluar. Ayat 4. Iya.
Jika semua dombanya telah dibawa keluar, Ya. ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia, Ya. karena mereka mengenal suaranya. Tetapi 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, Ya. malah mereka lari daripadanya, Ya. karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, sampai di sini. Jadi ada gembala, di sini sudah ada kandangnya, ada gerejanya, jelas. Organisasi sinodenya jelas, amin. Jelas. Ada gembalanya, ada dombanya. Sekarang doakan supaya gembala bisa kasih makan, makanan rohani, air yang segar, rumput yang segar. Itu baru bagian daripada domba. Terakhir itu gembala. Gembala tak bisa. Karena gembala bukan memimpin domba binatang biasa. Kalau domba binatang biasa, di situ gembala ikut, walaupun lewat yang lain akan jalan dari tubuh. Tapi karena dombanya adalah manusia, domba manusia itu punya akal pikiran yang bisa terganggu. Kadang-kadang dia mau setia, mau taat. Doakan hamba Tuhan supaya dia taat dan setia, menampilkan karakter seorang gembala. Ayat terakhir 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai yang keempat. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ada dua hal, paksa. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Iya. tapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri, bukan cari untung, tetapi Yang pengabdian diri. Ya, Jangan kamu buat seolah-olah kamu mau menerima atas mereka pemerintah yang atas mereka, dipercaya kepadamu, tetapi tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. ayat 4 sama-sama 2, 3. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat dirayu. Menggembalakan dengan paksa itu ada dua, hati yang terpaksa. Yang kedua memaksakan kehendak. Kadang-kadang kami sebagian batu banyak memaksakan kehendak, tidak melihat situasi jemaat. Ya. Doakan kami ya Bapak Tuhan. Karena dalam penggembalaan bukan hanya ada gembala, tapi ada pembantu di sekitarnya. Itu disebut dengan para penatua. Dan para penatua harus mempunyai cara hidup yang baik. 1 Timotius 3 itu mengajar tentang bagaimana syarat menjadi penatua. Dihormati, punya nama baik. Nama baik itu orang tak mencela. Kalau kita hari-hari ini sebagai pelayan Tuhan tidak sesuai demikian, perbaikilah supaya nanti ketika Tuhan datang kau dapat mahkota kemuliaan dari Tuhan. Amin. Jangan sia-sia. Mari dengan sungguh-sungguh kita bangkit berdiri, melayani lebih sungguh. Haleluya. Guru
Tundukkan kepala saja dengan lembut. Tinggallah dalam penggembalaan yang benar. Tuhan mau kita bergembala dengan benar. Jadi domba. Traveloka, your lifestyle super app. Jadi gembala. Kini juga teman hidup. Jadi pelayan Tuhan yang benar. Kita orang pedos. Kita orang pedos, termasuk saya. Hari ini perbaikilah cara pelayananku kepada Tuhan. Cara pandangku yang sering salah. Sakit hati mendengar firman Allah yang menegur dosamu. Ketika kau sakit hati, di situ iblis sedang berhasil menerbut kau dari Tuhan. Tapi ketika kau tidak sakit hati, justru kau berkata, Tuhan, aku sering sakit hati. Ampuni saya. Ayo orang yang sangat saleh. Tapi Tuhan izinkan masalah besar terjadi pada dia. Dan untuk menolong dia, Tuhan mau lihat apakah Ayub peduli dengan orang-orang yang meninggalkan dia. Menaikkan doa untuk keselamatan teman-teman. Meskipun orang terdekatnya sampai berkata, matilah kau, mati. Mungkin orang-orang di sekitar kita sering mengecewakan kita hari ini. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah. Apakah kau mau menjadi domba yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kau mau menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kau boleh angkat satu tanganmu ke atas. Angkat dengan sungguh-sungguh tanpa lihat kiri kanan. Aku mau melayani dengan benar, Tuhan. Aku mau jadi domba yang benar. Aku mau makan firman yang keras yang memperbaiki hidupku. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan ke atas. Inilah saya Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya. Serukan kepada Tuhan. Kau menjadi kehidupan yang masih banyak tidak sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Contoh tangan-tangan kau bertetangkan Tuhan. Contoh kami melayani. Kau wanita sana yang bernyanyi, kau pria berseru kepada Tuhan. Kau wanita sana yang bernyanyi.
Traveloka, your lifestyle super app. Kini juga teman hidup ngatur keuangan. Traveloka, your lifestyle super app. Kini juga teman hidup ngatur keuangan.